Aduh, bukannya dapat bantuan, malah kerepotan. Ini nih fase pasca lebaran yang kerap dihadapi oleh ibu-ibu, yaitu menghadapi drama mencari asisten rumah tangga. Apalagi kalau ART-nya nggak balik, otomatis kita harus cari pengganti dong. Tapi jangan sampai karena kepepet, kita justru terjebak oleh penyalur ART atau ART fiktif. Ujung-ujungnya malah ketipu deh, capek deh. Pasca libur lebaran yang cukup panjang, kini saatnya kembali ke rutinitas. Bagi masyarakat yang biasa menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk membantu meringankan beban pekerjaan, tentu hal ini sangat dibutuhkan. Tak heran jasa penyaluran asisten rumah tangga menjadi suatu komoditas yang cukup dicari, namun juga rawan disalahgunakan. Sejumlah korban mengaku terpaksa mengambil jalan pintas mencari ART melalui media sosial karena tuntutan kembali bekerja pasca libur panjang. Kondisi mendesak inilah yang akhirnya dimanfaatkan pelaku untuk menjerat korban. Dengan iming-iming janji manis, ART bisa datang cepat. Modus penipuan ART lainnya adalah dengan memanfaatkan momen pulang kampung, nyatanya sambil membawa harta benda milik sang majikan. Kerugian materinya beragam mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Barang kasku kebuka, Kak, yang ada di rumahku itu isinya emas gitu lah, salah satunya emas batang. Jadi yang diambil dia tuh tabungan dari anakku. Aku tuh selalu nabung per bulan 0,5 gram itu per bulan. Nah itu ada 29 apa 27 something aku lupa. Itu pokoknya sekitar 20-an lebih itu aku selalu nabung dan itu diambil semua. Sampai akhirnya pas kemarin kita kan ada ini kan perpanjangan untuk dari TKA ke TKB itu, akhirnya aku itu langsung bingung loh, ini masku kemana, nggak ada semua. Akhirnya aku dedes, aku tanya dia, sampai akhirnya dia mengaku karena dia takut masuk penjara, olah-olah seperti itu. Ternyata pas saya minta untuk membayar potong gaji gitu ya, potong gaji 1 juta gitu ya per bulannya, awalnya dia menyanggupi, ya, tapi nggak ngerti kenapa, mungkin berat kali ya untuk dia untuk membayar itu. Tapi dengan tidak tanggung jawabnya dia itu akhirnya dia kabur. Nah, si travelnya itu balik lagi ke rumah saya, nagih lagi uang transportnya. Katanya dia tuh belum dibayar uang transport sebesar 350.000 itu. Nah, terus dia nagih ke saya unjukin sama dia kalau saya udah transfer ke si penyalur, dan dari pagi penyalurnya pun juga udah ngomong sama si bapak travel itu kalau urusan transport saya yang bayar. Jadi bapaknya tadi pagi itu tuh udah langsung pergi setelah ngedengar telepon itu. Malamnya bapaknya balik nagih karena uangnya belum dibayar-bayar. Dan saya sekalian tanya sama si bapak itu, Pak, itu bapak benar jemputnya dari Purwakarta? Ternyata enggak, itu ART-nya itu dijemput dari Tasik. Tidak ada efek jera dari penegak hukum dan masyarakat yang cenderung enggan melapor kasus penipuan seperti ini, akhirnya membuat oknum tidak bertanggung jawab tersebut terus melancarkan aksinya. Upaya supaya orang itu percaya terhadap mereka, tapi akhirnya mereka tidak melakukan hal tersebut gitu. Nah, akhirnya karena hal itu merugikan orang lain, jadi kita bisa masukkan itu dalam tindak pidana penipuan, dan itu sebenarnya bisa dipidana hingga 4 tahun. Cuman permasalahannya ya, kepolisian kita ini jarang sekali mengurus hal-hal ini. Sebenarnya ini juga merupakan kontribusi dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat pasti nggak mau melaporkan, enggan melaporkan kejadian-kejadian ini, betul ya? Karena uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, menurut mereka kalau kami lapor polisi, mungkin aku bakalan habis lebih banyak nih. Dari sisi kriminolog, ada celah yang kerap dimanfaatkan oleh para penipu berkedok asisten rumah tangga. Pertama, pelaku menganggap korbannya punya kebutuhan mendesak akan kebutuhan ART. Kedua, pelaku melihat peluang suatu kesempatan untuk mendapatkan uang dari korban tanpa risiko yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya efek jera yang diterima pelaku. Terakhir, pelaku merasionalisasi perbuatannya sebagai bukan kejahatan, sehingga pelaku tak segan melakukan tindakan berulang. Agar tidak terjebak pada modus penipuan semacam ini, masyarakat diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, seperti melacak asal-usul agen dan ART, serta tidak dengan mudah memberikan transfer dana maupun data pribadi. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.